Halo para pejuang kebun, selamat datang ya. Kalau kamu pernah mimpi punya kebun yang rimbun dan ijo royo-royo, tapi kok ya digangguin hama terus, tenang, kamu udah ada di tempat yang pas. Hari ini kita bakal bongkar rahasia praktis dan cerdas buat bikin tanaman kamu sehat walafiat. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini. Daun bolong-bolong, tanamannya layu, buahnya busuk duh. Bikin frustrasi banget kan? Tapi jangan nyerah dulu, karena ada solusinya. Dan yang paling penting, solusinya ini ramah lingkungan. Oke, kita mulai ya. Jadi, konsep kuncinya itu namanya pengendalian hama terpadu, atau disingkat PHT. Gini, ini bukan soal ngebasmi semua serangga sampai habis nggak, tapi lebih ke gimana kita memanajemen mereka pakai strategi berlapis, biar keseimbangan alam di kebun kita tetap terjaga. Anggap aja ini kayak sistem pertahanan super cerdas buat kebun kita. Nah, pertahanan lapis pertama dan yang paling krusial itu justru pencegahan. Ibarat rumah, kalau fondasinya kuat, masalah-masalah hama ini bisa kita hindari bahkan sebelum mereka nongol. Yuk, kita lihat gimana caranya. Jadi, ada 3 jurus jitu nih yang jadi fondasi pertahanan kebun kita. Pertama, ada rotasi tanaman. Ini buat mutus rantai kehidupan hama. Kedua, ngatur jarak tanam yang pintar biar tanaman lebih sehat. Dan ketiga, kekuatan polikultur, yaitu nanam macam-macam tanaman biar hamanya bingung. Kita bahas satu-satu ya. Logikanya simple banget. Jangan tanam jenis tanaman yang sama di satu tempat terus-terusan tiap musim. Kenapa? Soalnya, hama dan penyakit yang suka sama tanaman itu bakal nongkrong di tanah nungguin mangsa yang sama datang lagi. Nah, dengan kita gonta-ganti jenis tanaman, kita seolah-olah lagi main petak umpet sama hama. Mereka jadi kehilangan jejak. Anggap aja ini social distancing buat tanaman. Serius, kalau tanaman terlalu dempet-dempetan, udara kan jadi susah lewat ya kan? Akibatnya, area itu jadi lembab, dan itu serga banget buat jamur. Nah, dengan ngasih jarak yang pas, tiap tanaman dapat jatah sinar matahari dan angin yang cukup, jadi lebih sehat deh. Daripada kita bikinin prasmanan buat hama, yaitu satu petak isinya cuma satu jenis tanaman, coba deh kita campur aduk beberapa jenis tanaman. Inilah yang disebut polikultur. Ini bakal menciptakan ekosistem mini yang bikin hama pusing 7 keliling nyari tanaman favoritnya. Jadi lebih aman kan? Oke, fondasi udah beres, sekarang kita lanjut ke lapisan pertahanan berikutnya, aksi cepat tanggap. Kadang-kadang, walau fondasi udah kuat, ada aja 1-2 hama yang lolos. Disinilah mata kita yang jeli dan tangan kita yang gesit dibutuhin. Di tahap ini, kecepatan itu kunci. Coba deh, biasain buat patroli kebun tiap hari. Lihat ada daun bolong dikit atau ada ulat, langsung ambil. Ada daun yang kelihatannya sakit, langsung gunting dan buang jauh-jauh dari area kebun ya, biar nggak nular. Tindakan simpel kayak gini tuh bisa mencegah masalah jadi besar loh. Nah, ini bagian yang seru banget. Kita harus ingat, gak semua serangga di kebun itu jahat. Justru, banyak dari mereka itu pasukan bantuan kita. Yuk kita belajar caranya manfaatin kekuatan alam buat bantuin kita jaga kebun. Disinilah kita perlu ubah cara pandang kita. Di satu sisi, ada hama yang rusak. Tapi di sisi lain, alam tuh udah nyiapin solusinya, musuh alaminya. Ada predator yang siap memangsa hama-hama itu. Nah, tugas kita simple. Ciptain lingkungan yang nyaman, biar para tentara penjaga ini mau datang dan tinggal di kebun kita. Oke, selain ngundang pasukan bantuan, kita juga bisa lebih proaktif loh, tapi tetap dengan cara yang ramah lingkungan pastinya. Kita bahas yuk beberapa perangkap fisik dan pestisida alami yang aman. Salah satu trik paling gampang itu pakai perangkap warna. Nggak perlu alat mahal kok. Ternyata, hama-hama terbang kecil itu suka banget sama warna kuning. Jadi, dengan bikin perangkap lengket warna kuning kayak gini, kita bisa ngurangin populasi mereka secara drastis, tanpa setetes pun bahan kimia. Gampang kan? Kalaupun butuh semprotan, coba deh lirik dulu pilihan dari alam. Tanaman kayak daun mimba atau tembakau, itu punya kandungan yang secara alami bisa ngusir hama. Ini jelas alternatif yang jauh lebih aman buat seluruh ekosistem kebun kita. Oke, kita harus jujur, kadang serangan hama itu bisa parah banget. Dalam situasi darurat kayak gitu, pestisida kimia mungkin kepikiran. Tapi ingat ya, dalam strategi PHT, ini adalah pilihan paling akhir, bukan yang pertama. Tolong banget ingat prinsip ini. Pestisida kimia itu bukan solusi rutin, tapi tindakan darurat. Penggunaannya harus benar-benar berdasarkan pengamatan, yaitu pas serangan hama udah di level yang gawat dan beresiko gagal panen, dan cara-cara lain udah nggak mempan. Ini alat yang harus dipakai dengan sangat-sangat bijak. Jadi setelah kita lihat semua lapisan pertahanan tadi, peran kita sebagai pekebun itu sebenarnya naik level loh. Kita bukan lagi sekedar orang yang nanam, tapi kita adalah seorang manajer ekosistem kecil di halaman rumah kita sendiri. Dan inilah tujuan akhirnya.
Bukan kebun yang steril, yang nggak ada serangganya sama sekali. Tapi sebuah kebun yang hidup, yang subur dan seimbang. Tempat di mana tanaman kita bisa tumbuh subur, karena didukung sama lingkungan yang sehat juga. Keren kan? Dengan ngerti prinsip-prinsip tadi, mulai dari pencegahan, gerak cepat, manfaatin alam, sampai pakai pilihan terakhir dengan bijak, kamu sebenarnya udah punya semua alat yang dibutuhin. Jadi pertanyaannya sekarang, siapkah kamu buat jadi manajer buat ekosistem di kebunmu sendiri?